Sejumlah wilayah di Bali dilanda banjir dan menyebabkan belasan warga meninggal serta infrastruktur mengalami kerusakan. Lalu benarkah banjir ini karena adanya pembangunan masif dan juga alih fungsi lahan di Pulau Dewata? Kita akan bahas langsung bersama Direktur Eksekutif Walhi Daerah Bali, Made Krisna Winata. Dan kami juga perlu menginformasikan bahwa kami sudah berupaya menghubungi Gubernur Bali, Wayan Koster, namun menyatakan belum dapat bergabung dalam dialog kali ini. Selamat malam waktu Bali, Pak Made Krisna. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang jadi pertanyaan besar ini melihat kondisi Bali saat ini, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya banjir dahsyat yang bahkan dinyatakan oleh sejumlah warga Bali ini baru pertama kali mereka rasakan? Apakah benar ini akibat adanya alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur yang masif di Pulau Dewata? Ya, pertama kan banjir ini nggak semata-mata disebabkan oleh adanya curah hujan yang ekstrim aja gitu. Tapi juga disebabkan oleh kerentanan Bali terhadap bencana itu sendiri, yang dimana degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan itu, khususnya lahan pertanian, itu memang masif terjadi, yang dimana lahan-lahan pertanian tersebut memang berubah menjadi bangunan terbangun, dan itu emang secara masif dan secara mayoritas itu adalah akomodasi pariwisata seperti itu. Baik, Saya coba meng-capture, ya. oke. Kalau kita petakan berdasarkan daerah-daerah terjadinya banjir di Bali, boleh dijabarkan data-data dari Walhi yang mungkin bisa lebih jelas menunjukkan kepada kita bahwa di wilayah A, B, dan C ini memang terjadi pengalihan fungsi lahan, berapa persen kemudian kuotanya hingga menyebabkan bencana besar terjadi di Bali seperti saat ini? Ya, anggap deh saya coba capture dari berbagai jurnal dan report terkait dengan penurunan luas lahan pertanian. Saya meng-capture di kawasan Sarbagita itu ya, dan Pasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan gitu, yang dimana luasan lahan pertanian itu kian hari itu kian menurun. Persentasenya itu terkait dengan penyusutan tersebut tuh antara 3-6% antara rentang waktu dari 2018 hingga 2023. Semisal nih di Denpasar itu ada sebanyak 784 hektar atau 6,23% dari luas wilayahnya yang udah hilang dan berubah kayak gitu. Lalu disusul dengan Badung itu berkurang sebanyak 1099,67 hektar. Lalu Gianyar itu ada 1276 hektar, serta Tabanan sendiri yang justru kita kenal dengan Kabupaten Lumbung Padi, justru banyak sawah yang beralih fungsi itu seluas 2.676,61 hektar kayak gitu. Baik, Seperti itu. iya, di sisi lain ini kita tahu bahwa Gubernur Bali juga sempat menyatakan dan menilai bahwa penyebabnya ini adalah curah hujan yang tinggi dan menyatakan bukan semata-mata karena adanya alih fungsi lahan. Tanggapan Anda, Pak? Saya pikir nggak bisa serta-merta dibilang hanya sekedar curah hujan seperti bahasa saya di awal ya, yang dimana banjir ini itu adalah banjir terbesar dalam 1 dekade terakhir kayak gitu. Sedangkan Bali sudah dari dulu sering memang ada hujan yang kebetulan mungkin secara teknis dia dipicu oleh gelombang suatu gelombang gitu kan. Nah, di mana hal tersebut kan memang distorsi oleh krisis iklim gitu. Nah, jadi tidak bisa serta-merta ketiadaan perubahan lahan atau perubahan lahan ini sendiri itu dinampikan seperti itu. Karena dalam catatan kami, Bali ini mulai terkena banjir-banjir yang relatif agak besar ini itu sekitar tahun 2021, yang dimana case-nya itu ada lahan pertanian yang sebenarnya include dengan subak. Kita di sini di Bali punya sistem irigasi tradisional namanya subak gitu, yang sejatinya itu memiliki fungsi ekologis yang tinggi, yang dimana dia membantu sistem hidrologis alami. Nah, ketika lahan sawahnya berganti atau subaknya hilang, maka hilang juga fungsi ekologis daripada si lahan pertanian itu, yang dimana hilangnya subak itu mengakibatkan banjir dalam case di Jembrana waktu tahun 2021. Begitu juga dalam catatan kami tahun 2022. Hampir 2022 hampir semua kabupaten di Bali itu mengalami bencana banjir dan juga tanah longsor kayak gitu, yang juga diakibatkan oleh intensitas hujan yang amat tinggi. Nah, dan hari ini kita mendapati yang dimana hujan itu anggaplah durasinya 24 jam
itu mampu memporak-porandakan satu kota dan pasar di banyak titik gitu kan. Jadi kan ini saya pikir bencana kerentanan Bali itu justru semakin serius dan bencana itu terlihat eskalasinya semakin meningkat kayak gitu. Baik. Kenapa kemudian lahan pertanian ini penting kami capture, Subak ini penting kami capture karena Subak memiliki fungsi ekologis yang dimana 1 hektar lahan pertanian atau Subak itu sendiri dia mampu menampung 3.000 ton air jika tingginya 7 cm menurut pakar Subak. Baik. Apabila itu hilang, otomatis air-air ini tidak akan terdistribusi dengan baik dan yang hari ini kita kenal dengan banjir seperti itu. Baik, artinya dari catatan Walhi, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi seperti ini di Bali dan apa kemudian langkah mendesak yang harus diambil agar kerusakan ekologi tidak semakin parah di sana? Tentu pemangku kebijakan memiliki fungsi yang sangat signifikan ya terkait hal ini yang dimana terlebih perubahan tata guna lahan ini kan memang disebabkan oleh adanya pembangunan akomodasi pariwisata maupun infrastruktur yang masif. Sampai detik ini kami juga masih mendapati bagaimana rencana pembangunan infrastruktur yang juga berpotensi merubah ratusan hektar lahan persawahan seperti semisal jalan tol Gilimanuk-Mangui itu masih direncanakan akan dibangun. Belum lagi pengembangan kawasan perikanan di Sangsit juga yang terkonfirmasi akan mendegradasi sawah juga akan direncanakan dibangun. Jadi saya pikir pemangku kebijakan melalui momentum ini itu sebenarnya sudah bisa berefleksi seperti apa yang kemudian di tahun-tahun sebelumnya kita selalu dengungkan, kita selalu beri masukan jika pembangunan di Bali itu yang sifatnya ekstraktif terhadap lingkungan itu memang harus di stop. Alih fungsi lahan itu memang harus di stop seperti itu. Melakukan pemulihan dan juga perlindungan terhadap aset-aset ekosistem yang masih ada serta penerapan tata ruang dengan cara baik serta tegas terkait dengan penindakan bangunan-bangunan maupun perencanaan pembangunan yang memang tidak sesuai dengan tata ruang. Seperti itu. Baik, artinya rekomendasi dari Walhi terkait dengan kondisi yang ada saat ini seperti apa? Baik itu terkait dengan rehabilitasi kondisi alam yang sudah seperti saat ini begitu dan juga untuk mencegah potensi bahaya yang lain yang mungkin akan datang jika alih fungsi lahan terus dilanjutkan. Ya tentu hal tersebut akan mengantarkan Bali kepada keadaan yang makin rentan dan bencana akan terjadi lebih serius dari yang hari ini kita lihat seperti itu. Jadi memposisikan Bali sebagai suatu pulau yang memang rentan terhadap bencana itu adalah sebuah keniscayaan hari ini yang dimana dilakukan dengan langkah-langkah konkret seperti tadi seperti itu. Baik, apa saja Pak? Boleh mungkin ditegaskan lagi langkah-langkah konkret yang harusnya dilakukan menurut rekomendasi dari Walhi? Pertama, itu lakukan penegakan tata ruang. Jadi segala bentuk pembangunan itu memang harus sesuai dengan tata ruang yang tentunya tata ruang yang berorientasi terhadap perlindungan dan tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan seperti itu. Kedua, melakukan penegakan hukum tata ruang terhadap semua akomodasi pariwisata dan juga infrastruktur yang memang melanggar daripada tata ruang karena dalam catatan kami sangat banyak akomodasi pariwisata itu dibangun dengan mencaplok sepadan pantai, dibangun dengan mencaplok sepadan sungai, bahkan dibangun di kawasan rawan bencana seperti itu. Jadi ketika kita melihat kerentanan Bali hari ini terhadap bencana itu sangat-sangat kritis, jadi hal-hal tersebut harusnya udah nggak bisa dikompromistis lagi seperti itu. Dan tentunya langkah-langkah tersebut harus dibarengi dengan upaya pemulihan lingkungan serta perlindungan lingkungan, terutama aset-aset ekosistem yang memiliki fungsi ekologis tinggi. Jaga hutan yang ada di Bali, jaga lahan pertanian yang masih ada di Bali, serta jaga pesisir tentunya yang ada di Bali agar
tidak terjamah oleh pembangunan-pembangunan yang acap kali ekstraktif terhadap lingkungan seperti Baik. itu. Karena hal tersebut akan memperburuk keadaan Bali dan menambah kerentanan Bali terhadap bencana seperti itu. Baik, karena sangat disayangkan keindahan Bali yang dikenal hingga tingkat dunia kali ini harus rentan terhadap adanya bencana termasuk banjir besar yang melanda Pulau Dewata saat ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Walhi Daerah Bali, Made Kristawinata atas waktunya. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.